Selamat pagi Bu Yuli dan selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas SCM kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan saya Kesha Angelina Rasmawati dengan NIM 064. Saya Indri Lestari Olenri Simbolon dengan NIM 068. Saya Medika Tenis Simanjuntak dengan NIM 073. Saya Kansa Padilla dengan NIM 082. Baik, untuk tugas pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Baik, untuk tugas yang pertama ada analisis jaringan rantai pasok pada garam. Untuk yang pertama ada pendahuluan, yang dimana pendahuluan dimulai oleh latar belakang. Rantai pasok mencakup semua aktivitas, yaitu sejak material datang dari pihak supplier, kemudian material itu diolah menjadi supplier setengah jadi ataupun produk jadi, sampai produk itu didistribusikan ke konsumen. Setiap proses produksi tentunya mempunyai jaringan rantai pasok masing-masing. Setiap perusahaan harus dapat menganalisis rantai pasok produknya untuk memastikan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan. Perusahaan yang akan dianalisis yaitu perusahaan yang memproduksi garam. Penentuan analisis rantai pasokan ini dikarenakan garam merupakan bahan dasar yang dibutuhkan setiap manusia. Garam merupakan komoditi yang akan selalu dibutuhkan manusia dalam membuat masakan. Oleh karena itu, perlu dianalisis bagaimana rantai pasok pada perusahaan yang produksi garam. Lalu dari latar belakang tersebut diambil rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana deskripsi produk, yang kedua, apa kategori produk berdasarkan karakteristiknya, yang ketiga, siapa saja pelaku dalam rantai produk, proses rantai pasok produk, yang keempat, bagaimana strategi supply chain yang cocok untuk produk, dan yang kelima, hambatan produk dalam jaringan rantai pasok. Lalu ada pembahasan, yang dimana untuk yang pembahasan pertama yaitu deskripsi produk. Garam adalah komoditi strategis yang dibutuhkan manusia dalam empat bentuk, yaitu garam konsumsi, aneka pangan, aneka industri, dan garam industri. Lalu kebutuhan manusia terhadap garam tidak dapat tergantikan. Kemudian garam diperlukan oleh tubuh manusia sebagai mineral esensial yang harus dipenuhi secara seimbang serta tidak dapat disubstitusi. Garam juga sangat diperlukan sebagai bahan tambahan pangan, yaitu sebagai penyedap makanan. Lalu berikutnya ada karakteristik rantai pasok produk. Garam termasuk produk fungsional dikarenakan garam termasuk kebutuhan dasar yang dapat digunakan manusia untuk kebutuhan pangan ataupun kesehatan. Selain itu terdapat beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan sehingga dapat dikategorikan produk fungsional. Adapun aspek pertama yaitu siklus hidup garam yang panjang, dikarenakan garam adalah komponen yang akan selalu digunakan oleh manusia. Lalu ada beberapa aspek lainnya. Lalu berikutnya ada pelaku dalam jaringan rantai pasok. Pada garam terdapat beberapa pelaku dalam jaringan rantai pasok itu sendiri, yaitu pemasok, manufaktur, distributor, pengecer, dan konsumen. Lalu berikutnya ada strategi rantai pasok. Yang pertama ada lokasi fasilitas, yang dimana perusahaan ini berada di dekat pantai. Lalu ada sistem produksi, yang dimana tingkat utilitas sistem produksi harus tinggi, yang mana utilitas akan berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Lalu ada persediaan, yang dimana perusahaan tersebut menerapkan sistem back to stock. Lalu ada transportasi, yang dimana pengiriman pada pihak ketiga dilakukan secara TL atau CL, di mana produk dikirimkan secara bersamaan. Lalu ada pasokan, yang dimana pada pasokan ini pemilihan supplier dengan memperhatikan harga serta kualitasnya. Lalu ada pengembangan produk, di mana garam sendiri tidak membutuhkan inovasi pada produknya karena karakteristiknya termasuk dalam produk fungsional. Lalu ada pula hambatan jaringan rantai pasok produk. Yang pertama ada fragmentasi kepemilikan rantai pasok, yang kedua ada mengubah teknologi dan lingkungan bisnis, yang ketiga ada
Baik, untuk kesimpulan dari materi ini sendiri, berdasarkan analisis jaringan rantai pasok pada garam, maka dapat disimpulkan bahwa garam adalah komoditi strategis yang dibutuhkan manusia, di mana garam dikategorikan ke dalam produk fungsional, dikarenakan garam termasuk kebutuhan dasar yang dapat digunakan manusia untuk kebutuhan pangan ataupun kesehatan. Pada garam sendiri terdapat beberapa pelaku dalam jaringan rantai pasok, yaitu ada pemasok, manufaktur, distributor, pengecer, dan konsumen. Selain itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mencapai efisiensi dalam jaringan rantai pasok sendiri, seperti lokasi fasilitas, sistem produksi, persediaan, transportasi, pasokan, dan pengembangan produk. Kemudian ada pun hambatan jaringan rantai pasok yang terjadi, yaitu fragmentasi kepemilikan rantai pasok, mengubah teknologi dan lingkungan bisnis, serta lingkungan dan keberlanjutan. Selain itu, terdapat penggerak dari rantai pasokan itu sendiri, yaitu ada fasilitas, persediaan, transportasi, informasi, sourcing, dan pricing. Dari hal tersebut, ada pun saran yang dapat diberikan untuk mengatasi hambatan jaringan rantai pasok yang terjadi pada garam, yaitu dengan menciptakan strategic partnership dengan supplier, memperbaiki hubungan antara supplier dan buyer, menggunakan pendekatan just in time dalam melakukan pembelian, serta melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja rantai pasok dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Baik, baik, terima kasih untuk presentasi yang pertama. Untuk presentasi yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan PPT yang kedua ya. Selanjutnya saya akan share. Dan yang kedua yaitu gravity location model. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang suatu perindustrian berhasil apabila dapat menyeimbangkan ketiga dimensi dalam suatu lokasi industri. Tetapi dalam pemilihan lokasi terdapat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Alasan utama terjadinya perbedaan dalam pemilihan lokasi adalah adanya perbedaan kebutuhan masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, untuk menentukan lokasi optimal gudang dari suatu perusahaan garam ini, kami menentukan dengan metode Gravity Location Model. Lalu selanjutnya di sini ada rumusan dan tujuan. Rumusan masalah yaitu berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara menentukan lokasi gudang dengan metode Gravity Location Model. Lalu tujuannya itu yaitu untuk membantu dan menentukan, memberikan rekomendasi lokasi koordinat penyimpanan atau gudang yang paling optimal dengan total ongkos yang paling kecil. Lalu di sini ada pembahasan, ada 4 pembahasan. Yang pertama itu penentuan lokasi pabrik, penentuan lokasi gudang, penentuan lokasi dengan GLM, konfigurasi jaringan supply chain. Lalu selanjutnya ada penentuan lokasi pabrik, perencanaan lokasi pabrik perusahaan garam yaitu berada di daerah Sukolilo, Baru, Surabaya, Jawa Timur. Lokasi pabrik sangat penting untuk mendukung jaringan rantai pasok di dalamnya. Lokasi pabrik juga menentukan keberlanjutan perusahaan ke depannya dalam bersaing di dalam pangsa pasar dan dapat maksimalkan keuntungan. Dalam menentukan lokasi pabrik terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer ada 5. Yang pertama, lokasi sumber bahan baku, alat angkut dari laut ke pabrik, sumber energi yang berupa listrik, kedekatan pasar, ketersediaan tenaga kerja. Lalu faktor sekunder yaitu ketersediaan air dan pengelolaan limbah, undang-undang dan sistem perpajakan, sikap masyarakat setempat, iklim pada daerah tersebut. Yang kelima, perumahan dan fasilitas pendukung rencana masa depan perusahaan. Penentuan lokasi gudang. Penentuan lokasi gudang yang baik dan akan memperlancar produk sampai kepada konsumen. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi yaitu biaya sewa, tanah, bangunan, akses jaringan, moda transportasi, kedekatan dengan pabrik, lokasi pasar, serta izin-izin yang berkaitan dengan pemerintahan. Lalu di sini ada penentuan lokasi gudang dengan JLM. Yang pertama itu melakukan pengumpulan data. Penentuan lokasi gudang dengan JLM ini menggunakan berapa data, yaitu data lokasi pemasaran produk garam, beban yang dipindahkan, jarak pabrik dengan lokasi pemasaran garam, dan biaya transportasi per kilometer. Lalu selanjutnya ada penentuan lokasi gudang dengan JLM. Berdasarkan persebaran yang telah ditunjukkan sebelumnya, terdapat 12 titik yang menjadi dasar untuk menentukan lokasi gudang. Pemasaran yang pertama ada Karangasem,
dapat dilihat pada slide hingga ke titik 12. Lalu dibuat titik koordinat X dan Y-nya. Lalu kita buat nilai dari FI. FI ini merupakan beban yang akan dipindahkan antara fasilitas dengan sumber pasokan atau lokasi pasokan. Lalu kita dapat membuat CI-nya, yaitu ongkos transportasi per unit per kilometer antar kandidat lokasi pemasaran. Lalu jarak yang dihitung dari pabrik. Lalu selanjutnya di sini ada pengolahan data. Pengolahan data yaitu kita akan mengumpulkan data-data yang sebelumnya sudah dikumpulkan. Kita akan membuat nilai dari X0, Y0-nya itu 0, lalu XY, X1, XI, YI, JI, FI yang telah dikumpulkan sebelumnya. Lalu kita melakukan perhitungan dengan FI, CI, XY dibagi JI. Dapat dilihat pada slide dengan total rata-ratanya yaitu 5,5313810,318 untuk CIC FI CIYI per J juga dapat dilihat pada slide, lalu FI CI per J juga dapat dilihat pada slide. Di sini untuk ongkosnya itu dengan cara menghitung FI dikali CI dikali JI dengan total ongkos yaitu 10,76,13,039,9. Lalu selanjutnya di sini ada contoh perhitungan dapat kita lihat pada slide seperti hasil-hasilnya diperoleh dari tabel yang sebelumnya sehingga dapat dihitung itu perhitungan untuk TC-nya yaitu 107 juta 613.039,9. Lalu selanjutnya kita mencari titik koordinat yang akan digunakan pada iterasi kedua. Sebelumnya tadi ada iterasi pertama yang diperoleh dengan cara mencari dari total FICI, XI per JI ini dibagi dengan nilai dari FICI per J ini, maka dapat untuk yang nilai X1-nya itu 2,36 sama seperti Y, tapi dia menggunakan yang YI. Didapatkan Y1-nya 6,44. Di sini dilanjutkan dengan iterasi kedua, sama seperti iterasi pertama, namun nilai dari X1, Y1-nya diketahui dari perhitungan iterasi pertama, maka didapatkan nilai dari FICI XI per J, FICI YI per JI, FICI per J, dan dapat nilai ongkosnya seperti pada slide. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada penentuan lokasi gudang dengan GLM, yaitu mencari titik yang akan digunakan sebagai koordinat pada iterasi ketiga menggunakan rumus 1,2 sehingga diperoleh titiknya yaitu X02-nya sebesar 2,22. Rumusnya sama dengan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya dan juga Y02-nya itu sebesar 6,43. Selanjutnya yaitu melanjutkan pada iterasi ketiga yaitu dengan titik awal 2,22 dan 6,43. Eh, Untuk hasil dari VICXI-nya akan berubah sebesar 62857634,73, VICIY-nya sebesar 186009188,2, VICI sebesar 289909197,56, VICIJI-nya sebesar 1,0640054,09. Kemudian untuk mencari titik yang akan digunakan sebagai koordinat pada iterasi ketiga ini menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya dan menghasilkan X03-nya sebesar 2,17 dan Y03-nya sebesar 6,42. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan pada iterasi 1 sampai dengan 3, diperoleh hasil yang tidak terlalu jauh nilainya sehingga iterasi dapat dihentikan. Oleh karena itu, dapat ditentukan lokasi gudang yang paling optimal dengan melihat nilai X dan Y setiap iterasi dengan TC yang paling minimal. Berdasarkan tabel 3.2 sampai tabel 3.4 dapat disimpulkan bahwa koordinat yang dihasilkan itu dari iterasi ketiga 2,17 dan 6,42 yang paling optimal. Hal ini dikarenakan total kos pada iterasi ketiga adalah yang paling kecil yaitu 10.640
Rp54,09. Sehingga jika perusahaan memutuskan untuk menempatkan gudang di lokasi ini, maka dapat meminimalkan total biaya transportasi yang dikeluarkan. Kemudian untuk lokasi gudang yang paling optimal yaitu pada 2.2,17 dan 6,42. Kemudian berdasarkan koordinat yang didapatkan, jika diterapkan pada Google Maps, menunjukkan bahwa lokasi optimal berada di daerah Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur. Dapat dilihat pada layar. Untuk konfigurasi jaringan supply chain-nya itu dapat dilihat di layar dengan keterangan kotak biru tua yaitu pabrik perusahaan garam, segitiga biru itu yaitu gudang perusahaan garam dan juga terdapat beberapa lokasi pemasaran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan laporan yang sudah disusun dapat disimpulkan untuk menentukan adanya lokasi gudang dibutuhkan metode GLM yang membantu dalam menentukan dan memberikan rekomendasi lokasi koordinat penyimpanan yang paling optimal dengan total ongkos yang minimal. Langkah yang perlu dilakukan itu mengetahui lokasi pemasaran produk garam, kemudian mencari titik koordinat dengan menggunakan sumbu X dan sumbu Y, ongkos transportasi, serta beban yang akan dipindahkan. Setelah pengumpulan data tersebut akan dilakukan iterasi 1 dan hingga iterasi ketiga untuk mengetahui jarak antara lokasi fasilitas dengan sumber pasokan serta total biaya yang dihabiskan. Dengan adanya perhitungan tersebut, diketahui bahwa iterasi 1 itu memiliki total kos sebesar sekian. Iterasi 2 memiliki total kos sebesar 10.938.340,99 dan iterasi 3 memiliki total kos sebesar 10.640.54,09 rupiah. Maka dari hasil tersebut, perusahaan memutuskan untuk menempatkan gudang di daerah dengan total kos yang paling kecil atau minimal yaitu iterasi 3 pada titik 2,17 dan 6,42 yang terletak pada daerah Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur. Untuk saran yang dapat diberikan yaitu untuk menentukan lokasi gudang yang paling optimal dengan total ongkos yang paling minimal yaitu dengan menerapkan metode GLM. Berikut referensinya. Udah belum ya? Selanjutnya dapat dilanjutkan pada rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk pembuatan poster dengan pemilihan supplier pada perusahaan garam. Pada perusahaan garam ini, supplier yang digunakan yaitu kemasan plastik. Nah, di sini kami menggunakan asumsi terdapat 3 supplier, yaitu supplier A, supplier B, dan supplier C. Ini adalah poster yang sudah kami buat. Jadi secara garis besarnya deskripsinya yaitu saat ini PT Garam kesulitan dalam memilih supplier kemasan berupa plastik yang tepat karena menilai hanya berdasarkan pada harga yang ditawarkan dan kualitas yang dimiliki barang secara subjektif. Masalah tersebut mengakibatkan PT Garam tidak dapat memberikan kualitas yang terbaik untuk konsumennya. Maka dari itu PT Garam membutuhkan supplier yang dapat memenuhi keinginan dari PT Garam. Nah, sebelum membuat dari pemilihan suppliernya, maka harus dibuat struktur hierarki, di mana yang paling atas yaitu pemilihan supplier pada kemasan garam dengan kriteria yang dilihat yaitu pada harga, kualitas, transportasi, pelayanan, dan ketepatan pengiriman. Kemudian kelima kriteria ini akan dilihat pada supplier A, supplier B, dan supplier C. Selanjutnya akan dilakukan pair wise comparison. Ini saya akan searching di bagian pengolahan datanya. Jadi yang pertama kita lakukan dulu pengumpulan data berupa kuesioner dari pengambil keputusan mengenai berapa skor yang diberikan terhadap kriteria dan juga kriteria terhadap supplier. Nah, setelah diberikan skor sedemikian, maka data ini akan diolah. Nah, pengolahan datanya dengan cara skor-skor yang diberikan ini akan dilampirkan juga di bagian lawannya seperti contoh harga terhadap transportasi bernilai 5. Berarti transportasi terhadap harga itu bernilai 1/5. Nah, nilai-nilai tersebutlah yang dimasukkan ke dalam pengolahan data ini. Nah, setelah nilai dimasukkan, maka akan dilanjutkan dengan menghitung bobot prioritas. Nah, sebelum menghitung bobot prioritas,
dilakukan dulu pengolahan data di mana nilai dari masing-masing ini akan dibagi dengan total masing-masing kolomnya. Jadi misal 1 dibagi 4,843 didapatkan 0,206. Nah, setelah dilakukan, lalu dijumlahkan per barisnya. Nah, setelah dijumlahkan per barisnya, maka dihitung bobot prioritas. Bobot prioritas dapatkan dari total jumlah dibagi dengan jumlah matriksnya. Di sini kan ada 5 matriks, berarti bobotnya itu dibagi 5. Nah, berbeda dengan bobot prioritas pada kriteria terhadap supplier. Bobotnya akan dibagi 3 karena hanya ada 3 matriks. Nah, kemudian dihitung lambda dengan cara mengalihkan bobot prioritas dikalikan sama jumlah masing-masing kolomnya dan didapatkan bobot prioritasnya. Nah, begitu dilakukan seterusnya terhadap harga terhadap supplier, kualitas terhadap supplier, transportasi terhadap supplier, pelayanan terhadap supplier, dan juga ketepatan pengiriman terhadap supplier. Setelah didapatkan lambdanya, kita harus menghitung konsistensi rationya. Nah, kenapa dihitung? Karena dia terdapat lebih dari 2 pilihan. Oleh karena itu dihitung terhadap kriteria dan juga suppliernya. Nah, setelah dihitung dengan cara mencari CI terlebih dahulu, CI dicari dengan total lambda dikurangi sama total matriksnya itu 5 untuk kriteria, dibagi N, yaitu total matriksnya dikurangi 1. Jadi total lambda dikurang 5 dibagi 5 dikurang 1 didapatkan sekian. Kemudian RI ini tergantung dari matriksnya karena 5 kali 5 matriksnya segini. Kemudian mencari konsistensi rasionya dengan cara CI dibagi dengan RI didapatkan 0,06 sekian. Nah, konsistensi dapat diterima ketika nilai CR-nya itu di bawah 0,10. Karena ini sudah di bawah 0,10, maka dapat diterima dari penilaian skor yang diberikan. Nah, begitu dilakukan juga terhadap kriteria terhadap supplier. Perbedaannya hanya di bagian RI karena dia menggunakan matriks 3 kali 3, maka nilai RI-nya itu 0,58. Nah, ternyata setelah dihitung konsistensi rasionya, semua itu setelah diterima, sehingga data tersebut layak untuk digunakan. Nah, setelah itu, nah ini adalah tadi cek konsistensinya. Setelah itu yang terakhir yaitu menghitung bobot global. Bobot global dilakukan dengan cara memasukkan bobot-bobot yang telah diterima tadi, seperti pada harga. Bobotnya ini kita dapatkan dari bobot yang telah dicari di bagian sini. Nah, di bagian sini akan dimasukkan ke dalam penghitungan bobot prioritas globalnya. Nah, begitu juga untuk ini dimasukkan dari perhitungan bobotnya dari harga terhadap supplier. Nah, setelah dimasukkan, dihitung prioritas global. Prioritas global dilakukan dengan mengalihkan prioritas setiap harga kualitas transportasi pelayanan ketepatan ini terhadap nilai-nilai pada supplier A, B, dan C, kemudian mereka ditambahkan untuk mendapatkan prioritas global. Nah, setelah didapatkan prioritas global, dari nilai prioritas global itu kita tentukan mana yang terpilih. Nah, yang terpilih yaitu dilakukan dengan melihat nilai prioritas global yang tertinggi. Pada perhitungan ini dilihat pada supplier A mempunyai nilai prioritas tertinggi yaitu 0,577. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan AHP didapatkan dari 5 kriteria yang akan dipertimbangkan terhadap pemilihan 3 supplier, yaitu A, B, dan C. Bobot nilai kriteria maupun supplier didapatkan dari hasil kuesioner yang diolah untuk mendapatkan bobot prioritas. Constant adjustment dari penilai dapat melakukan pairwise comparison dapat diterima sehingga data lain untuk dilanjutkan dan hasil yang diperoleh yaitu 0,577 pada supplier A sehingga yang dipilih adalah supplier A. Terus selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya Kansa. Baik, selanjutnya adalah mengenai strategi distribusi dan transportasi yang ada pada PT Garam. Untuk PT Garam sendiri ini membutuhkan distribution center yang digunakan untuk mengelola penyimpanan dari produk yang sudah kami buat. Selanjutnya saya akan melakukan share screen. Baik, di sini dapat dilihat terkait distribution center supply chain dari produk kami. Yang pertama itu terdapat supplier, di mana supplier ini berupa supplier kemasan plastik untuk membungkus dari produk kami yaitu garam. Pengiriman dari supplier dikirim melalui jalur darat sehingga menggunakan alat transportasi berupa truk. Selain itu kami hanya mendistribusikan pada satu provinsi saja yaitu Surabaya sehingga kami milih
transportasi berupa truk. Selanjutnya pada perusahaan kami yaitu pada PT Garam itu bergerak sebagai produser yang memproduksi garam yang selanjutnya akan dikirimkan ke distribution center dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. PT Garam berlokasi di Sukolilo Baru, Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya, dari PT Garam akan disalurkan kepada distribution center, di mana pembuatan DC ini dilakukan agar dapat mengelola penyimpanan serta persediaan yang akan dialirkan ke konsumen sehingga dapat lebih efisien dalam waktu dan juga biaya. Distribution center ini berlokasi di Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur yang sudah didapatkan dari penentuan distribution center yang ada pada GLM. Kemudian distributornya akan bertugas untuk menyimpan, mengirim, dan mendistribusikan produk secara efisien ke berbagai pengecer atau outlet. Dari distributor akan disalurkan kepada retailer, di mana retailer ini merupakan badan atau perseorangan yang berhubungan langsung dengan konsumen akhir. Pada dasarnya, retailer akan menjual produk garam secara eceran. Setelah adanya penyaluran kepada retailer, maka konsumen akan langsung dapat membeli pada retailer atau pengecer, di mana konsumen ini adalah orang atau kelompok yang membeli dan menggunakan produk garam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan produk tersebut tidak dijual kembali. Baik, sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Kurang lebih mohon maaf, selamat siang.